Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Sinta Putri, NIM 230500583 dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai narkotik dan psikotropik. Pengertian narkotik dan psikotropik. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri yang dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropik adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis dan bukan narkotika yang dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Dasar hukum larangan penggunaan narkotik dan psikotropik menurut Islam. Al-Quran adalah sumber hukum yang paling fundamental, diikuti oleh hadis sebagai penjelasan dan contoh konkret dari Al-Quran. Para ulama sepakat haramnya mengonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah rahimahumullah berkata, narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan, diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan. Jenis-jenis narkotik dan psikotropik. Narkotik terbagi menjadi 3 golongan. Golongan 1 digunakan untuk penelitian, contohnya tanaman ganja, tanaman koka, opium mentah, dan daun koka. Golongan 2 digunakan untuk pengobatan atau terapi, tetapi dengan syarat dan ketentuan, contohnya morfin. Golongan 3 digunakan untuk pengobatan atau terapi dengan syarat dan ketentuan, contohnya etil morfina dan kodeina. Psikotropik terbagi menjadi 4 golongan. Golongan 1 digunakan untuk ilmu pengetahuan dan penelitian, contohnya valprazolam. Golongan 2 digunakan untuk penelitian dan terapi, contohnya metilfenidat dan skobarbital. Golongan 3 digunakan untuk penelitian dan terapi, contohnya penotobarbital. Golongan 3 sering digunakan untuk terapi, contohnya alprazolam, diazepam, dan lorazepam. Hukum penyalahgunaan narkotik dan psikotropik untuk dikonsumsi. Dalam kasus narkoba, terdapat berbagai aturan perundang-undangan seperti UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Konvensi PBB tentang narkoba dan obat-obatan terlarang yang semuanya untuk menekan angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Akan tetapi, dalam kenyataannya, penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Oleh karena itu, perlu adanya alternatif hukum atau hukum Islam sebagai solusi yang responsif dan antisipatif terhadap perkembangan dalam masyarakat Indonesia. Dalam hukum positif Indonesia, narkoba merupakan zat atau obat yang berada dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan 1, 2, dan 3. Konsep dasar narkoba dalam hukum Islam didasarkan pada HAM dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang dihukumkan haram untuk dikonsumsi, sedangkan dalam hukum positif Indonesia narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Sanksi yang diberikan hukum Islam terdapat penyalahgunaan dan pengedar narkoba adalah takzir. Sanksi takzir bagi penyalahgunaan narkoba berupa rehabilitasi karena berdasarkan penelitian dan kajian ilmiah termasuk WHO berkesimpulan bahwa penyalahgunaan narkoba atau pecandu narkoba adalah orang sakit yang harus diselamatkan. Sedangkan sanksi bagi pengedar dan bandar narkoba menurut hukum Islam dapat berupa hukuman cambuk atau penjara yang jumlah dan lama hukumannya tergantung keyakinan hakim yang memeriksanya berdasarkan perannya dalam peredaran gelap narkoba tersebut. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, sanksi bagi penyalahguna, pecandu atau korban, penyalahguna, dan pengedar atau bandar narkoba telah diatur dengan jelas dan tegas. Sanksi untuk penyalahguna
penyalahgunaan narkoba adalah rehabilitasi baik medis maupun sosial berdasarkan pasal 54, 55, 103, dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hukum penggunaan narkotika dan psikotropika untuk penggunaan narkotika untuk pengobatan dalam hukum positif Indonesia merupakan hal yang lazim dilakukan, asalkan penggunaannya diawasi oleh seseorang yang ahli dalam bidangnya atau seorang dokter. Sedangkan dalam hukum Islam, penggunaan narkotika atau sejenis HAM hukumnya tetaplah haram sedikit ataupun banyak jumlahnya yang dikonsumsi. Akan tetapi, hukum Islam memberikan keringanan atau rukhsah dengan adanya kaidah tentang keadaan darurat, yaitu sesuatu yang haram boleh dikonsumsi akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat dari keadaan darurat. Jadi, kesimpulan, narkotika dan psikotropika adalah zat-zat yang memiliki efek signifikan pada kesadaran, perasaan, dan perilaku serta berpotensi menimbulkan ketergantungan. Dalam hukum Islam, konsumsi narkotika dan psikotropika secara umum diharamkan, merujuk pada prinsip pengharaman segala sesuatu yang khabith atau buruk dan dapat menghilangkan akal sebagaimana analogi dengan HAM, minuman yang memabukkan, namun dalam kondisi darurat dan di bawah pengawasan ahli, penggunaan untuk pengobatan dapat diberikan kelonggaran atau rukhsah. Sekian atas apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.